Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Tentunya tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 6. Sebelum belajar, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum kita memasuki materi, sekarang coba kita amati gambar berikut ini. Gambar pertama, ada anak yang bersalaman dengan orang tuanya. Gambar yang kedua, ada anggota keluarga yang selalu berdoa sebelum makan. Semua itu termasuk sikap terpuji yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Hari ini kita akan membahas keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah, tepatnya pada tahun gajah. Karena pada tahun itu, para tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha menyerang Ka'bah. Ayahnya adalah Abdullah dan ibunya Aminah. Ayahnya meninggal ketika Nabi Muhammad masih berada di dalam kandungan, sedangkan ibu beliau meninggal ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Nabi Muhammad sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Namun, tak berapa lama kakeknya meninggal ketika Nabi Muhammad masih berusia 8 tahun. Semenjak itu, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya. Nabi Muhammad terkenal dengan sikapnya yang sangat jujur. Sikap kejujurannya ini sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Pada usia remaja, Nabi Muhammad diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah orang yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Siti Khadijah tertarik dengan Nabi Muhammad karena sikapnya yang jujur dalam berdagang. Sehingga Siti Khadijah tertarik untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai pendamping hidupnya. Pada usia yang ke-35 tahun, Nabi Muhammad bersama dengan orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan usai sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang akan mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya, mereka sepakat menunjuk Nabi Muhammad sebagai orang yang tepat untuk meletakkannya. Nabi Muhammad kemudian menyarankan dan mengambil sebuah selendang yang kemudian Hajar Aswad diletakkan di tengah selendang itu. Lalu beliau meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung selendang. Kemudian mereka mengangkat Hajar Aswad secara bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah kemudian meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Dengan jalan yang disarankan oleh Rasulullah ini, seluruh kabilah setuju dan meridoi jalan keluar ini. Mereka tidak jadi untuk saling menumpahkan darah.
Nah, sejak saat itu, Nabi Muhammad dikenal oleh kaumnya dengan sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai Nabi Muhammad sehingga beliau diberi gelar Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Maka dari itu, marilah kita meneladani sifat jujur Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika orang tua kita meminta kita untuk membelikan sayuran di warung, jika ada uang kembaliannya atau uang sisa, kita harus mengembalikannya kepada orang tua. Percayalah wahai anak-anakku, anak yang jujur pasti disayangi teman, mempunyai banyak teman, disayangi guru, dan disayangi oleh orang tua. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang, bergaul, Nabi kita Muhammad SAW sangat sayang terhadap keluarganya, dan juga Nabi kita Muhammad sayang terhadap orang yang ada di sekitarnya. Pernah ketika saat itu masih zaman jahiliyah, penduduk kota Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun Nabi kita Muhammad justru menggendong Fatimah, putrinya yang masih balita, sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Adapun contoh yang lainnya, ketika Nabi Muhammad membawa Ummamah binti Abi Al-Ash ketika sedang sholat, jika ruku Ummamah diletakkan, dan ketika bangun dari ruku maka Ummamah diangkat kembali. Nah, selain itu pernah juga Rasulullah bermain kuda-kudaan dengan cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Ketika Rasulullah sedang merangkak di atas tanah, sementara kedua cucunya berada di atas punggungnya. Saat Umar datang lalu berkata, "Hai anak, alangkah indah tungganganmu." Rasulullah menjawab, "Alangkah indahnya para penunggangnya." Rasulullah tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun sikap kepedulian Rasulullah bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau juga peduli terhadap lingkungan hidup. Hal itu tercermin pada perilaku beliau yang selalu menghemat air dalam mempergunakannya. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air saat berwudu. Nabi Muhammad pernah melaksanakan wudu hanya dengan 1 gelas air saja. Selain itu, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita agar tidak melakukan kerusakan di atas muka bumi. Anak-anak, tahukah kamu bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta? Tentunya, kamu ingin tahu lebih jauh apa tujuan Nabi Muhammad berdakwah. Nabi Muhammad berdakwah dengan tujuan untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Tujuan kedua, misi kedamaian dan kesejahteraan hidup bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu, tetapi juga bagi seluruh alam semesta sampai sekarang dan akhir zaman. Selain mengajak umatnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah, Nabi Muhammad juga menanamkan akhlak terpuji dan membawa kebaikan bagi semua hidup di dunia hingga akhirat. Salah satunya dapat kita cermati ketika beliau
dan pengikutnya hijrah ke kota Madinah, beliau mampu menanam sikap persaudaraan antara kaum pendatang atau muhajirin dan kaum ansor, sehingga mereka saling tolong-menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman. Di samping itu, masyarakat berperilaku sopan dan santun sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Kita berperilaku sopan dan bertutur kata yang santun terhadap orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Kita juga harus menjaga lingkungan agar selalu bersih, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh sebab itu, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh membuang sampah di kali ataupun selokan. Karena apabila selokan atau kali penuh, maka saluran air tidak lancar sehingga pada musim hujan daerah tersebut akan terjadi banjir. Kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar kita, baik itu untuk kebaikan diri sendiri dan kebaikan orang lain. Kita harus selalu berperilaku sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Adapun sikap kebiasaanku setelah mempelajari materi hari ini, insya Allah aku dapat berperilaku jujur, peduli, dan bertanggung jawab terhadap diriku, keluargaku, teman-temanku, dan lingkungan hidup.